Shalom Good Traders, kita bersyukur kembali Tuhan begitu baik ya dalam kehidupan kita sampai detik ini. Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Dan kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ya, memang kalau kita perhatikan di bagian ini, pemungut cukai itu di mata masyarakatnya orang Yahudi di abad pertama itu adalah kaum pengkhianat ya, karena mereka itu adalah kaki tangan bangsa Romawi yang menjajah mereka. Dan si pemungut cukai ini yang memungut pajak begitu, itu biasanya menaikkan sekian persen begitu ya. Misalnya pajak dari Romawinya 100.000, maka sama si pemungut cukai orang Yahudi, pajak yang dikenakan itu misalnya 150.000. Jadi 50.000-nya buat dia, 100-nya untuk pemerintahan Romawi. Nah, inilah yang membuat bangsa itu bangsa Yahudi ya sangat membenci sekali pemungut cukai. Status mereka itu bahkan sering disamakan dengan penyakit kusta, orang yang terkena kusta. Jadi mereka itu adalah kelompok yang sangat haram untuk didekati begitu. Lalu Tuhan bertemu dengan Matius dan sesimpel itu Tuhan mengatakan, "Ikutlah aku." Dan Matius mengikut dia. Kata "ikutlah aku" ini bukan berarti ikut jalan-jalan begitu ya, ikut pergi kemana saja pergi, tidak. Tetapi artinya mengandung lebih dalam lagi, meninggalkan semua pekerjaannya. Meninggalkan apa yang dia telah lakukan semuanya, lalu kemudian berubah hidupnya 180 derajat mengikuti Tuhan Yesus. Ketika Matius itu berkomitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus dan segera dia mengikuti Tuhan Yesus, maka yang terjadi apa? Persekutuan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya, duduk makan bersama-sama. Bahkan bukan hanya sekedar Matius, teman-temannya, bahkan orang-orang lain yang dianggap berdosa pada masa itu. Nah, kata makan bersama itu bukan sekedar makan-makan yang mungkin pada saat ini kita pahami, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Karena makan bersama itu adalah penerimaan dan menjadi sahabat, menjadi teman, bahkan dapat dikatakan betul-betul kayak sederajat. Maka hal ini tidak akan dipahami oleh orang Farisi pada masa itu. Karena ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka, orang yang berdosa ini, bagi mereka itu sangat tidak lazim. Bagi mereka itu menentang tanda petik hukum norma kehidupan pada masa itu begitu ya. Namun Tuhan tahu bahwa ketika ia datang ke dunia ini bukan untuk orang-orang yang merasa benar seperti orang Farisi. Orang Farisi seharusnya memiliki hati yang berbelas kasihan untuk menjangkau orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Namun justru kesalehan yang mereka miliki itu menjauhkan diri dari kelompok yang dianggap orang berdosa. Maka Tuhan Yesus betul-betul mengajak mereka untuk merenungkan Hosea 6 ayat 6 bahwa belas kasihan itulah intinya yang harus kita miliki sebagai orang percaya untuk bisa memberitakan Injil. Jadi good traders, kadang-kadang dalam kehidupan kita nggak sadar gitu ya, kita sudah terbagi dengan kelompok. Ada yang kelompok merasa dirinya benar begitu ya, merasa dirinya tanda petik saleh begitu, namun akhirnya tidak menjangkau apapun. Ketika kita berkelompok, kita malah kehilangan hati yang berbelas kasihan. Seharusnya ketika kita memiliki teman, kelompok misalnya begitu,
Justru hati yang belas kasihan itu harus semakin besar untuk menjangkau orang-orang yang lainnya. Jadi, jangan sampai spiritualitas kita salah. Kebaikan, kesalehan yang kita miliki itu bukan untuk kita menjadi eksklusif, justru menjadi inklusif, terbuka untuk semua orang dan memberitakan Injil. Namun kalau sampai kesalehannya kita ini menjadikan kita eksklusif, egois, nah disitulah Tuhan menegur kita bahwa kita harus memiliki hati yang berbelas kasihan. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.